Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, iri hatikah engkau? Dalam teks aslinya terjemahannya adalah, kenapa matamu menjadi jahat? Karena aku murah hati. Persis yang tadi. Kenapa ketika kamu melihat orang lain mendapat kemurahan, mendapat upah yang sama dengan kamu, mendapat perlakuan yang sama dengan kamu, kenapa kamu jadi jahat? Mata yang jahat di sini itu adalah mata yang tidak bisa melihat kebaikan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya hari ini saya masih bisa melihat ini. Ada beberapa penonton Bible Learning yang dengerinya sambil nyetir. Entah pulang kerja ataupun mau pergi kerja. Saya berdoa buat Anda semua, semoga pekerjaan Anda hari ini diberkati oleh Tuhan. Semoga semua yang Anda kerjakan betul-betul memberikan buah yang baik untuk hidup Anda dan juga untuk keluarga Anda. Dan juga saya bisa melihat dari sini ada penonton Bible Learning sudah duduk tenang di kamarnya, di ruang tamunya, di tempat kerjanya, siap-siap membahas firman Tuhan bersama saya. Terima kasih. Saya berdoa buat Anda semua. Semoga hari ini Tuhan memberikan kepada kita semua rahmat kesabaran. Waduh Romo, pasti mau ngomongin tentang hal kesabaran nih dalam teks kitab sucinya. Enggak saudara-saudaraku. Karena orang zaman sekarang susah sekali diajak sabar. Semuanya mau buru-buru, gerasak-gerusuk, to the point, gak mau yang bertele-tele. Karena diburu-buru waktu, karena semuanya serba terbatas. Mohon maaf kalau saya mau mengatakan untuk membahas Matius bab 20 ayat 1 sampai 16, bacaan Injil yang ditawarkan oleh gereja hari ini dibutuhkan kesabaran. Gak bisa Romo Yosef membedah teks ini langsung to the point begitu aja. Karena teksnya sendiri memang mengundang kita untuk dengan sabar belah teksnya, dibedah satu persatu. Kebenaran-kebenaran sabdanya dibuka, kita masuk di situ, lalu kita diajak lagi untuk masuk lagi ke dalam misteri kebenaran yang lebih dalam lagi. Maka dibutuhkan waktu yang cukup, kemudian juga hati yang sabar. Kenapa sih Romo Yosef bilang begitu? Karena begini, Matius bab 20 ayat 1 sampai 16 itu kan berbicara soal perumpamaan tentang tuan rumah, pemilik kebun anggur itu yang mencari pekerja-pekerja. Masih ingat ya, yang jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5. Semuanya bekerja lalu diupah 1 dinar. Masih ingat? Lalu nanti yang bekerja paling pagi protes pada tuan rumahnya. Mudah-mudahan Anda ingat itu. Teks ini gak bisa dibaca langsung pada intinya. Wah, Tuhan itu murah hati. Enggak. Oh, berbicara soal keadilannya Tuhan. Enggak juga. Enggak sesederhana itu maksud saya. Tapi saya akan membuktikan kepada Anda teks ini memang luar biasa. Karena apa? Dalam tradisi berpikir, berbahasa, menulis, dan membaca orang-orang Yahudi yang dipengaruhi dengan budaya Yunani dan Romawi 2000 tahun yang lalu, ketika di zaman Yesus, ketika zaman penulis Injil, itu ada namanya gaya retorika. Salah satu bentuknya adalah metode sandwich. Penonton Bible Learning yang lama pasti tahu metode sandwich, metode yang berlapis-lapis. Ada roti di atas, ada daging atau sayur di tengah, lalu juga roti di bawah. Nah, itu terlihat sekali dalam bacaan Injil hari-hari terakhir ini saudara-saudara. Misalnya, silakan Anda buka kitab suci Anda, mau kitab suci yang Alkitab ataupun Ruah. Saya akan menunjukkan kepada Anda metode sandwichnya. Ada perumpamaan tentang tuan rumah mengupah pekerja-pekerja 1 dinar. Nah, teks ini Matius bab 20 ayat 1 sampai 16 jangan dibaca mulai dari ayat 1-nya saja. Coba lihat perikop atasnya, yaitu Matius bab 19 itu ayat yang ke-30.
Di situ Anda akan menemukan Tuhan Yesus berkata, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Itu kalimat terakhir bacaan Injil kemarin. Nah, kalau Anda hari ini lagi-lagi baca Injil, lihat di ayat terakhirnya, lihat di kalimat terakhirnya, di ayat 16. Tuhan Yesus menutup pengajarannya dengan, demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Lihat, sama kan? Bacaan Injil hari ini, bacaan Injil kemarin ditutup dengan kalimat yang kurang lebih sama. Itulah sandwichnya saudara-saudara. Berarti kalau orang Yahudi menggunakan metode sandwich ini, mereka mau menunjukkan bahwa yang di tengah-tengah sangat amat penting. Gak bisa dibaca sekali, harus berkali-kali. Ada kebenaran yang berlapis-lapis di sini. Ada sebuah paham yang mau diluruskan di sini. Ada sesuatu yang serius yang mau dikatakan oleh orang yang menggunakan metode ini. Yaitu perumpamaan tentang penggarap kebun anggur yang diupah 1 dinar. Paham ya di sini ya? Artinya nih saya ingat banget, saya udah pernah mengalami kebaikan Tuhan, dikasih inspirasi sama Tuhan untuk membedah di video saya sebelum-sebelumnya. 2 tahun lalu kalau nggak salah. Tapi hari ini Tuhan memberikan kepada saya inspirasi baru untuk melihat secara baru lagi. Kebenaran sabdanya dibuka lebih dalam lagi buat saya. Itulah yang saya mau hadirkan, yang mau saya bagikan buat Anda juga. Jadi betul-betul firman Tuhan ini adalah firman yang hidup. Nah, saudara-saudara, tadi Romo Yosef sempat menyinggung bahwa perumpamaan tentang upah 1 dinar untuk semua pekerja itu bukan soal bicara soal ketidakadilan atau keadilan saja. Juga bukan sesederhana, oh Tuhan itu murah hati saja. Ada sesuatu yang mau diluruskan oleh Tuhan Yesus. Apa itu? Yuk kita bahas. Misalnya, coba Anda siapin stabilo sambil kita baca bareng-bareng. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar. Silakan distabiloin pagi-pagi benar. Saya yakin beberapa umat sudah melakukan itu di video yang 3 tahun yang lalu itu. Lalu keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Lihat di sini, pagi-pagi benar sudah ada tindakan-tindakan aktif dari si tuan rumah. Dia orang kaya, dia punya tanah, dia punya kebun anggur. Waduh, itu mah bangunnya paling jam 10. Tapi orang ini enggak. Pagi-pagi benar, dia keluar, dia mencari. Artinya, dia enggak cuma diem di depan pintunya nungguin orang datang. Dia pergi, dia keliling, dia mencari. Nah, dikatakan ada satu kata yang sangat penting, yaitu setelah sepakat. Silakan digarisbawahi juga kata sepakat. Artinya, antara si pengupah dengan orang yang diupah udah ada perjanjian. Kalian kerja jam 6 pagi sampai nanti matahari terbenam jam 6 sore, upah 1 dinar. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi lihat tindakan aktif dari si tuan rumah, pergi, keluar, mencari, menyuruh. Sampai di sini, si pekerja-pekerjanya tidak disinggung apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pekerjakan. Mereka cuma pasif aja. Ada kesepakatan, ada perjanjian di sini. Upah 1 dinar, bekerja sepanjang hari. Kemudian, kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula. Kan kalau orang di sini ya dia kan udah lihat nih, udah mengirim pekerja-pekerja jam 6 pagi. Mungkin mereka cerita kepada orang-orang nganggur, datang ke rumah si itu tuh ada pekerjaan. Ya udah si tuan rumah kan tinggal nunggu aja. Enggak, dia tetap keluar. Dan dilihatnya, dia nyari ini. Ada orang-orang lain menganggur di pasar. Si tuan rumah, si orang kaya, pemilik tanah,
baru udah bekerja dari pagi-pagi buta, sementara orang-orang pekerja ini menganggur. Lihat bedanya, lihat kontrasnya antara yang aktif dengan yang pasif. Kan kebalik-balik ini dunia ini. Dikatakan katanya kepada mereka, "Pergilah juga kalian ke kebun anggurku. Aku akan memberimu apa yang pantas." Kalau tadi ada perjanjian, ada promise gitu ya, ada kesepakatan, upahnya 1 dinar. Jelas 1 dinar itu besarannya. Kalau sekarang dia cuma bilang, "Pergilah ke kebun anggurku dan aku akan memberikan apa yang pantas." Apakah Anda lihat bedanya? Sangat berbeda di sini. Apa yang pantas? Silakan Anda bertanya, pantas menurut siapa? Pantas menurut si pemberi upah atau pantas menurut para pekerja? Coba, kalau Anda datang ke pekerjaan, ngelamar pekerjaan ya, mau digaji berapa? Ah, yang pantas-pantas aja, Pak. Gue hati-hati di situ. Menurut bos, pemilik perusahaan ya udah 700.000 sehari misalnya. Itu pantas. Tapi buat pekerja, waduh, kalau 700.000 sehari mah nggak sanggup deh. Tapi di sini lihat, ada sebuah relasi. Percaya nggak? Yang pantas itu menurut si pemberi upah. Lihat gradasinya. Tadi 1 dinar, sekarang apa yang pantas? Dan mereka pun pergi. Akhirnya nih ada kata-kata, ada gambaran dari pekerja ini melakukan tindakan, yaitu pergi. Tapi cuma sesederhana itu saja. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula. Lihat, dia tetap mencari, selalu mencari. Tengah hari bolong aja, panas-panasan, dia tetap mencari keluar kok. Dan berbuat seperti tadi. Nggak ada kata-kata 1 dinar, cuman upah yang pantas saja. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi. Lihat, udah hampir matahari terbenam, hari mau berlalu aja, dia masih keluar mencari. Mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Lihat, 1 dinar apa yang pantas sekarang kepada orang-orang yang bekerja jam 5 sore. Nggak dikatakan itu diupah apa kagak ya kami ini. Atau dikasih makan aja udah bagus misalnya. Dikasih minum aja udah bagus. Lihat di sini tentang relasi antara para pekerja dengan si pemilik tanah. Kalau tadi ada kontrak kerjanya. Yang kedua hanya janji apa yang pantas. Kepada orang-orang jam 5 sore cuma disuruh pergi. Ntar kalau nggak diupah bagaimana? Nah itu dia. Lihat di sini sebetulnya itulah relasi kita dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Itulah relasi yang seharusnya tercipta antara kita dengan Sang Pemilik hidup. Kadang-kadang upah ini dia, meritokrasi namanya. Kita merasa pantas untuk memperoleh kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Kan Tuhan udah janji, kan saya udah berbuat baik, kan saya udah bertobat, saya udah berhenti ngerokok, saya udah jadi ikut pelayanan di gereja. Kenapa hidup saya kok masih begini? Jeng 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 jeng. Kita merasa diri pantas dan layak menerima, merasa bisa menuntut Tuhan. Persis kayak kemarin sebetulnya ada akuntansi sebetulnya dalam hidup kita, hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, saya udah bertobat, saya udah berdoa, saya udah puasa, saya udah baca firman Tuhan, saya udah percaya banget. Kenapa jalan hidup saya kok begini? Begini-begini aja maksudnya. Kok doa saya nggak dikabulin Tuhan? Kok sama aja? Tuh dia lebih buruk dari saya, hidupnya lancar banget. Nah itu dia. Inilah yang mau diungkap saudara-saudara. Ketika manusia merasa pantas untuk menuntut Tuhan, meminta Tuhan untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Tidak. Seperti para pekerja jam 5 sore. Pergilah ke kebun anggurku. Tanpa embel-embel janji,
tanpa embel-embel upah, tanpa embel-embel yang lain. Udah pergi aja kamu. Percaya aja nanti akan aku upah, maksudnya gitu. Maka dari itu saudara-saudara, perumpamaan ini membawa kita ke naik level sebetulnya dalam relasi kita sama Tuhan. Percaya padanya, meskipun janji itu tidak terjadi, belum kelihatan bentukannya, semua janjinya Tuhan, pergilah ke kebun anggurku. Dan mereka yang jam 5 sore, mereka pergi. Keren kan? Iya Romo, bagus banget ini ternyata. Nah, kemudian yang menarik juga adalah saudara-saudaraku, pertanyaan Petrus itu, yang di Injil yang kemarin, itu adalah titik terang buat memahami perumpamaan ini. Tuhan, kami telah meninggalkan segala-galanya dan mengikuti Engkau. Apakah yang akan kami peroleh? Yesus memang berjanji, kamu akan mendapatkan apa-apa yang akan diberikan oleh Bapa. Janji Bapa ya. Tetapi itu Petrus tuh. Masih di level perjanjian. Tapi Tuhan mengajak kita untuk apa yang pantas dan juga tidak ada omongan tentang upah sama sekali. Bagaimana kita tetap beriman kalau janji-janji Tuhan masih belum kelihatan? Bagaimana kita tetap beriman, tetap percaya sama Tuhan, melakukan perintah-perintahnya meskipun aku nggak dapat apa-apa. Masihkah kita melakukan hal-hal yang baik? Nah, itu problemnya. Nah, kemudian saudara-saudara, sebetulnya bukan soal keadilan upah ya. Tetapi di sini kita diajak untuk bertanya pada diri kita sendiri. Seperti penggarap-penggarap kebun anggur melihat orang yang bekerja jam 5 sore diupah 1 dinar. Jam 3 sore 1 dinar. Jam 12 siang 1 dinar. Jam 9 pagi 1 dinar. Lah, yang jam 6 pagi 1 dinar doang. Adil-adil. Tapi di sini yang mau dikatakan untuk sebuah pertanyaan refleksi buat kita. Sebetulnya yang menyakitkan bukan kekurangan. Yang jam 6 pagi kerja kan udah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh si tuan rumah tadi. Janjinya 1 dinar, dapatnya 1 dinar. Tapi di sini yang menyakitkan, kenapa kemurahan hati Allah yang diterima oleh orang-orang lain kok lebih besar daripada yang aku terima. Nah itu dia saudara-saudara. Inilah pergumulan orang beriman sampai detik ini. Hidup kita nggak kurang, kagak. Tapi orang lain yang kita anggap nggak pantas, kurang layak, kurang aktif, kurang melayani, kurang segala macam. Kok mendapat berkat yang sama seperti aku? Nah itu dia. Kok mereka-mereka ini mendapat kemurahan yang luar biasa? Saudara-saudara, hati-hati di sini karena itulah yang sering terjadi. Ketika lihat orang-orang dapat kemurahan Tuhan, dapat rejeki, dapat kelancaran, dapat kemudahan. Padahal menurut kita mereka berjuangnya juga nggak sampai bagaimana-bagaimana. Kok mereka dapat ya? Kok sama aja kayak aku yang berjuang pagi siang malam berdoa, berusaha cari koneksi. Kok dapatnya sama-sama ya? Lalu kita mulai iri hati dan dengki. Tapi ada sesuatu yang sangat penting di ayat 15. Ketika para pekerja jam 6 pagi itu protes. Si tuan rumah ngomong begini. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, saudara-saudara, dalam bahasa Yunani ya, saya coba masuk ke teks aslinya. Di teks aslinya itu berbunyi begini. Ho oftalmosu poneros estin. Saya ulang. Ho oftalmosu poneros estin. Yaitu, kenapa matamu menjadi jahat? Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, iri hatikah engkau? Dalam teks aslinya terjemahannya adalah, kenapa matamu menjadi jahat karena aku murah hati? Persis yang tadi. Kenapa ketika kamu melihat orang lain mendapat kemurahan, mendapat upah yang sama dengan kamu, mendapat
perlakuan yang sama dengan kamu. Kenapa kamu jadi jahat? Mata yang jahat di sini itu adalah mata yang tidak bisa melihat kebaikan. Semua yang dilihat adalah kekurangan. Termasuk tadi si pekerja. Dia nggak bisa melihat kebaikan dalam kehidupan orang-orang yang bekerja 1 jam. Dia juga nggak bisa melihat kebaikan yang dia terima. Upah 1 dinar itu sudah bagus. Tapi yang dia lihat adalah kekurangan. Tuhan, kenapa dia 1 dinar? Kan aku ngarepin kan 12 dinar Tuhan. Kalau cara keadilannya seperti itu. Maka 1 dinar upah yang layak untuk satu orang pekerja itu nggak dilihat sebagai kebaikan, kelebihan, bonus, hal yang positif. Tapi karena matanya jadi jahat, melihat kebaikan orang lain, kemurahan hati Allah, maka dia nggak bisa lihat kebaikan dirinya sendiri, melihat dirinya serba kurang. Ini dia yang mau saya tunjukkan kepada Anda. Hati-hati kalau sampai mata kita punya mata yang jahat. Orang yang punya mata yang jahat susah sekali bersyukur karena yang dilihat adalah kurang. Termasuk berkat-berkatnya selalu serba kurang dan tidak pernah merasa bersyukur pada akhirnya. Hati-hati. Terima kasih saudara-saudara sudah mau sabar. Romo Yosef belek-belek teks ini. Salam damai sejahtera. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Ada banyak kebaikan yang terjadi dalam kehidupanku. Satu persatu akan aku syukuri. Bye-bye. Tuhan berkati.